Halo semuanya, di video kali ini saya ingin presentasi mengenai perbandingan makroekonomi dengan menggunakan 10 indikator antara Indonesia dengan Vietnam. Indikator pertama adalah pertumbuhan ekonomi GDP growth. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sekitar 5%, sementara Vietnam mencapai 5,3%. Walaupun selisihnya tipis, angka tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Vietnam ini tumbuh lebih cepat. Pertumbuhan yang lebih tinggi mencerminkan aktivitas ekonomi yang lebih dinamis, terutama dari sisi investasi asing, ekspor, dan industri manufaktur. Dengan demikian, Vietnam dapat dikatakan lebih unggul dalam indikator pertumbuhan ekonomi karena mampu mencatatkan laju ekspansi yang sedikit lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Indikator kedua adalah inflasi CPI. Tingkat inflasi Indonesia pada kisaran 3,7%, sementara Vietnam berada di rentang 3,4 sampai dengan 4%. Angka ini menunjukkan bahwa kedua negara memiliki kondisi inflasi yang cukup terkendali dan stabil. Selisih yang kecil menandakan daya beli masyarakat yang relatif terjaga, serta kebijakan moneter dan fiskal di kedua negara cukup efektif dalam mengendalikan kenaikan harga. Oleh karena itu, dalam indikator inflasi, Indonesia dan Vietnam dapat dikatakan seimbang karena keduanya mampu menjaga kestabilan harga di level yang sama-sama moderat. Kemudian untuk indikator ketiga adalah tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran di Indonesia mencapai sekitar 5,3%, sedangkan Vietnam hanya 2,2%. Perbedaan ini cukup signifikan dan menunjukkan bahwa Vietnam lebih berhasil dalam menyerap tenaga kerja. Sedangkan rendahnya angka pengangguran di Vietnam mencerminkan ketersediaan lapangan kerja yang lebih luas, baik di sektor manufaktur, ekspor, maupun industri kecil menengah. Sebaliknya, di Indonesia sendiri masih menghadapi tantangan dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi seluruh angkatan kerja. Oleh karena itu, dalam indikator tingkat pengangguran, Vietnam jauh lebih unggul dibandingkan Indonesia karena mampu menekan angka pengangguran yang lebih rendah. Kemudian indikator keempat adalah nilai tukar kurs terhadap US dollar. Nilai tukar rupiah berada pada kisaran 15 sampai dengan 16.000 rupiah per US dollar. Sedangkan dong Vietnam mencapai sekitar 26.381 Vietnam dollar per 1 USD. Angka ini menunjukkan bahwa rupiah memiliki nilai yang relatif lebih tinggi dibandingkan dong. 1.000 rupiah setara dengan kurang lebih 1.500 dong, yang menandakan posisi rupiah lebih kuat. Kurs yang lebih kuat mencerminkan tingkat kepercayaan yang lebih baik terhadap mata uang Indonesia dibandingkan Vietnam. Dan kemudian indikator yang kelima adalah tingkat suku bunga acuan. Tingkat suku bunga acuan di Indonesia pada akhir 2023 berada di kisaran 5,75 sampai 6%. Lebih tinggi dibandingkan Vietnam yang hanya 4,5%. Suku bunga yang lebih tinggi memiliki dua sisi. Di satu sisi, kebijakan ini dapat membantu menarik arus modal asing serta menjaga inflasi tetap terkendali. Tetapi di sisi lain, suku bunga tinggi dapat menjadi beban bagi pelaku usaha dan masyarakat karena meningkatkan biaya pinjaman serta cicilan kredit. Vietnam dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah mampu memberikan dorongan bagi investasi domestik dan konsumsi masyarakat, meskipun berpotensi menghadapi risiko inflasi yang lebih tinggi. Dengan demikian, Indonesia unggul dalam stabilitas moneter, sedangkan Vietnam unggul dalam mendorong pembiayaan murah bagi pertumbuhan ekonomi. Kemudian indikator keenam adalah GDP per kapita dalam US dollar. GDP per kapita Indonesia berada pada kisaran 4.900 sampai dengan 5.200 US dollar. Lebih tinggi dibandingkan Vietnam yang sekitar 4.323 US dollar. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata tingkat pendapatan masyarakat Indonesia sedikit lebih tinggi. Namun selisih tersebut tidak terlalu besar sehingga
perbedaan standar hidup antara kedua negara tidak signifikan. Keunggulan Indonesia dalam indikator ini juga perlu dilihat bersama dengan faktor distribusi, pendapatan, dan kesenjangan sosial yang bisa mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, Indonesia lebih unggul dari sisi GDP per kapita, meskipun margin perbedaannya relatif tipis. Kemudian indikator ketujuh adalah cadangan devisa atau foreign exchange reserves. Cadangan devisa Indonesia sebesar 146,4 miliar US dollar, lebih tinggi daripada Vietnam yang berada pada 109,6 miliar US dollar. Cadangan devisa merupakan indikator penting untuk mengukur kemampuan suatu negara dalam memenuhi kewajiban internasional, menjaga stabilitas nilai tukar, serta menghadapi guncangan eksternal seperti krisis global. Indonesia memiliki posisi yang lebih kuat dalam mempertahankan stabilitas ekonomi dan mendukung kepercayaan investor. Oleh karena itu, dalam indikator cadangan devisa, Indonesia jauh lebih unggul dibandingkan Vietnam. Kemudian indikator yang ke-8 adalah populasi penduduk dalam juta jiwa. Populasi Indonesia diperkirakan mencapai 270 sampai dengan 280 juta jiwa. Jauh lebih besar dibandingkan Vietnam yang hanya sekitar 99 sampai 100 juta jiwa. Jumlah penduduk yang besar memberikan keuntungan berupa potensi pasar domestik yang luas. Namun, besarnya populasi juga menghadirkan tantangan terutama dalam hal penyediaan lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Sebaliknya, Vietnam dengan populasi lebih kecil memiliki tantangan yang relatif lebih ringan, tetapi pasar domestiknya tidak sebesar Indonesia. Dengan demikian, dalam indikator populasi, Indonesia lebih unggul dalam potensi pasar, namun juga menghadapi tantangan yang lebih kompleks dalam pembangunan. Indikator yang ke-9 adalah neraca transaksi berjalan, persen GDP. Vietnam mencatat surplus transaksi berjalan sebesar 0,2% terhadap PDB yang menunjukkan arus masuk devisa lebih baik daripada arus keluar. Kondisi ini mendukung stabilitas kurs, cadangan devisa, serta meningkatkan kepercayaan investor. Sebaliknya, Indonesia mencatat defisit kecil sekitar minus 0,1%, yang berarti terdapat lebih banyak arus keluar dibanding arus masuk. Meskipun skalanya masih aman, defisit tersebut bisa disebabkan oleh impor barang dan jasa yang lebih tinggi dibandingkan ekspornya. Oleh karena itu, dalam indikator neraca transaksi berjalan, Vietnam lebih unggul karena surplus memberikan dukungan yang lebih baik bagi stabilitas ekonomi. Indikator yang ke-10 adalah hutang pemerintah dalam US dollar. Total hutang pemerintah Indonesia tercatat sekitar 433,3 miliar US dollar. Jauh lebih tinggi dibandingkan Vietnam yang hanya 142,8 miliar US dollar. Nilai hutang yang besar dapat menjadi beban fiskal bagi Indonesia karena meningkatkan kewajiban pembayaran bunga dan pokok di masa depan. Sementara itu, Vietnam relatif lebih unggul karena beban hutangnya lebih rendah, sehingga memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk mendukung pembangunan. Namun, perlu juga diperhatikan ukuran perekonomian GDP masing-masing negara. Hutang besar tidak selalu buruk selama masih dalam batas aman terhadap rasio GDP. Secara umum, dalam indikator hutang pemerintah, Vietnam lebih unggul karena beban hutangnya lebih kecil. Demikian perbandingan singkat ekonomi makro Indonesia dan Vietnam. Semoga informasi ini bermanfaat untuk menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.